Shalom Bapak Ibu, mohon maaf untuk kendala teknis hari ini buat Bapak Ibu yang di rumah juga. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami percaya Engkau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, bahwa selain Engkau Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau,
hanya dengan iman kami Tuhan, bahwa hanya Engkau satu Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Terima kasih ya Allah, pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percayakan Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kiranya semuanya Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap saudara-saudara kami juga yang di rumah yang secara online, kami percaya Engkau juga hadir di setiap rumah-rumah Tuhan, di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, biar semuanya boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja, beracara, berbicara Tuhan. Dan Engkau melihat setiap ekspresi pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Setiap firman yang kami dengar, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Boleh kasih salam ke kiri kanannya, buat yang di rumah boleh lambaikan tangannya, oke. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan, amin. Kita mau kasih tepuk tangan dulu nih yang meriah buat Tuhan, oke. Kita mau naikkan pujian bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Besarlah kuasa-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Mari segenap hati kita katakan bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kuasa-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari angkat tangan kita katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Amin. Kita mau sama-sama siapkan persembahan kita. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya biar apa yang kami beri Tuhan boleh memperluas kerajaan Allah Tuhan, buat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih sudah memberkati kami. Ini waktunya kami memberkati Tuhan. Kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Buat Bapak Ibu yang di rumah yang ingin persembahan, Bapak Ibu boleh mentransfernya lewat rekening gereja yang ada di layar. Bapak Ibu boleh transfer. Terima kasih buat pemberian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya Tuhan.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari dengan bangkit berdiri katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan uluhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Katakan, kami perlukan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kasih Yesus. Mari katakan sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari segenap hati katakan kepada Dia, perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban. Sentuh kami Tuhan, kami butuh sentuhan-Mu Tuhan. Tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, berjalan bersama kami Tuhan. Kau Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami sangat perlu Engkau Tuhan. Kami nggak bisa jalan sendiri Tuhan. Di tengah setiap ketidakpastian kami Tuhan, kami butuh Engkau setiap hari Tuhan. Mari Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami butuh Engkau, kami datang di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati Om Narto secara pribadi Tuhan. Kami berdoa saat ini biar pengurapan-Mu turun atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada hati-hati yang terbuka Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Sentuh kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Untuk kami berjalan Tuhan, melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap mendengar setiap kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, saya percaya saudara yang ada di dalam ruangan yang ikut ibadah secara langsung maupun yang ada di dalam di rumah masing-masing, saya percaya saat ini dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, membesarkan Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akan bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-10. Galatia pasal 2 ayat yang ke-10 ya. Galatia pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Sudah? Saudara dapat? Kita akan baca bersama-sama ya, baik saudara yang di ruangan ini maupun di rumah bisa membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudara, jadi Galatia 2 ayat 10 ya bagi saudara yang belum dapat. Kita ulang sekali lagi. 2, 3.
Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudara, ya, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul mengingat. Ya, haleluya, mengingat. Saudara, Paulus ini ya yang menulis surat Galatia ini adalah namanya Rasul Paulus, Saudara ya. Paulus ya jabatannya di dalam kekristenan sebagai orang percaya adalah rasul. Saudara pasti banyak yang sudah tahu siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah, saudara, seorang yang dulu anti orang percaya, anti Kristen. Ya. Waktu Stefanus, seorang hamba Tuhan, ya, yang diurapi Tuhan dengan Roh Kudus, memberitakan Injil, ya, saudara, Stefanus ditangkap, ya, Stefanus dibunuh dan Paulus termasuk orang yang bersama-sama dengan orang yang membunuh Stefanus. Ya. Dan Paulus, saudara, banyak sekali menyeret, menjebloskan orang-orang Kristen ke dalam penjara, dan saat itu orang Kristen mengalami kesulitan besar, saudara, pada waktu Paulus menggebu-gebu ingin memenjarakan, ingin menyengsarakan orang-orang Kristen supaya ya orang Kristen tidak semakin bertambah, ya. Oleh karena itu, saudara, ya Paulus ini terkenal sebagai seorang yang menganiaya dengan luar biasa orang-orang Kristen. Tapi puji Tuhan, ketika dia semakin menyala-nyala, ya, mau menjebloskan, menyeret banyak orang Kristen, ya, waktu Paulus menuju perjalanan Damsyik, saudara, di situ dia ya dipanggil oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan diri kepada Paulus, ya, dengan menyebut namanya Saulus. Saulus, dulu namanya Saulus, ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, saudara, jadi saudara, Tuhan membela orang-orang percaya, ya, dengan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, saudara, ini bisa kita simpulkan bahwa kalau kita menderita akibat kita percaya kepada Yesus, ya, kalau kita dianiaya akibat, ya, karena dampak iman kita kepada Yesus, ya, maka saudara, penderitaan kita itu akan diingat oleh Tuhan. Penderitaan itu akan membuat Tuhan tersentuh, ya. Tuhan akan melakukan pembelaan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita menderita karena iman kita, saudara jangan kecewa. Saudara jangan takut. Saudara jangan mengeluh. Karena apa, saudara? Tuhan juga sudah terlebih dahulu menderita karena kita. Ya, haleluya. Saudara, tetapi saya tidak lama-lama di pendahuluan ini, ya. Saudara Paulus, saudara, yang tadinya latar belakangnya sangat jahat, ya. Saudara, Paulus telah dipanggil oleh Tuhan, ya. Saudara, Paulus memiliki hati yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena diubah oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah hati orang sekalipun orang itu sangat keras, ya. Paulus mempunyai keinginan yang keras untuk membasmi, membinasakan kekristenan, saudara. Ya. Tetapi saudara, perubahan yang ya sangat drastis, ya, telah terjadi dalam kehidupan Paulus. Dari seorang yang menyala-nyala mau berbuat jahat,
menjadi orang yang menyala-nyala dalam berbuat baik. Luar biasa saudara. Dan saudara itu sebabnya Paulus mengatakan begini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Nah, ya, karena orang-orang percaya dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, ini yang Efesus 1:16 saudara ya. Ini Paulus juga yang mengatakan, saya kembali Galatia 2:10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ya, saudara, Paulus dari orang yang kejam, ya, yang tidak berperi kemanusiaan, saudara. Paulus diubah menjadi orang yang begitu peduli, ya, begitu lembut hatinya, saudara. Ya, begitu berbelas kasihan, ya, saudara, yang bisa mengubah saudara, ya, yang bisa mengubah hati saudara, yang bisa mengubah hati saya, ya, adalah hanya Tuhan Yesus Kristus, ya, hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengubah saudara, ya, saudara. Mungkin kita menghadapi pergumulan, ya, terhadap diri kita sendiri. Saya susah berubah, sulit berubah. Atau saudara mengatakan suami saya, istri saya, anak saya, ya, orang tua saya sulit berubah, ya, saudara. Tapi kalau kita berdoa, saudara, kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan hidup kita, Tuhan bisa mengubahkan hidup orang-orang yang kita kasihi, ya, mereka bisa berubah menjadi baik, menjadi cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama seperti yang dialami Paulus, ya. Nah, saudara Paulus saudara mengingat, ya, mengingat orang-orang miskin, ya. Orang miskin itu saudara, ya, bukan hanya miskin secara jasmani, tapi memang konteks dari Paulus yang disebut oleh Paulus adalah orang miskin secara jasmani, karena pada waktu itu saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen mengalami aniaya yang sangat berat, ya, karena mereka mengalami tekanan aniaya yang sangat berat, ya. Mereka, ya, banyak yang mengungsi, saudara, ya, banyak mengungsi meninggalkan tempat kelahiran mereka, ya. Mereka ada yang menjual tanah, menjual rumah, ya. Mereka mengungsi ke tempat-tempat yang aman, saudara. Ya, dan di tempat-tempat yang baru itu tentunya saudara tidak mudah, ya. Sehingga banyak anak-anak Tuhan pada zaman itu saudara banyak yang menderita karena miskin, ya, miskin, lemah secara perekonomian, ya. Dan itulah saudara yang selalu diingat oleh Rasul Paulus, yang selalu didoakan oleh Rasul Paulus, saudara. Dan ini perlu kita contoh, saudara, ya. Kita juga harus selalu mengingat, ya, mengingat akan orang-orang lemah, ya. Seperti tadi saya katakan, orang lemah tidak harus orang miskin secara jasmani, ya. Orang bisa miskin karena miskin pengetahuan, ya, miskin pengalaman, ya. Banyak, saudara, ya. Ada orang yang miskin moralitas, ya. Banyak kan orang yang miskin moralitas, sukanya judi, ya. Nanti habis uangnya menjual barang-barang di rumah, menjual harta warisan untuk judi, ya. Ya, nanti kalau judi suatu saat dia menang, nanti uangnya dipakai berpoya-poya, minum-minuman, main perempuan, ya. Nah, itu adalah orang yang miskin moral. Ya. Saudara, kita juga harus, ya, mendoakan orang-orang yang miskin moral, ya, tidak punya moralitas, ya. Saudara, orang-orang seperti itu, saudara, biasanya nanti pasti juga jatuh miskin secara ekonomi. Ya.
Saudara, kalau sebuah bangsa itu moralitasnya rendah, maka pasti pengaruhnya ke perekonomian, saudara. Saudara bisa lihat, ya, negara-negara yang moralitasnya miskin, ya, miskin moralitas, pasti negara itu nggak mengalami kemajuan, saudara. Ya, ada negara-negara yang agamanya luar biasa, percaya kepada Tuhan, ya, tapi moralitasnya rendah, pasti itu juga miskin, saudara. Ya, kita lihat di negara-negara Timur Tengah, ya, perang terus, saudara, karena moralitasnya rendah. Perang satu sama lain, walaupun mereka satu suku, satu agama, perang terus. Ya, membunuh, bom bunuh diri. Anak-anak kecil sudah dipersenjatai dengan senapan untuk membunuh, untuk menembak. Nah, saudara, orang yang moralitasnya atau bangsa yang moralitasnya rendah pasti, saudara, jadi miskin. Ya, demikian juga anak-anak Tuhan, saudara, orang-orang Kristen sekalipun, kalau moralitasnya rendah, itu bisa mempengaruhi kepada perekonomiannya. Ya, makanya saudara di gereja kita diajari, ya, ikut SMK berakar, ya, supaya apa, saudara? Supaya kita percaya, iman kita kuat, moral kita terus bertumbuh. Ya, kasih kita bertumbuh, ya, ada SMK bertumbuh, ya, ada pendalaman Alkitab diajarkan kepada kita. Tujuannya supaya apa, saudara? Supaya kita kaya akan moralitas yang baik. Ya, kaya akan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan, saudara, itu biasanya, ya, disertai dengan apa? Berkat-berkat jasmani. Seperti firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah kita cari, saudara, maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Ya, saudara, jadi orang miskin itu harus kita ingat, kita doakan. Miskin jasmani. Ya, siapa yang miskin jasmani? Biasanya para janda yang sudah sepuh-sepuh, sudah nggak bisa bekerja, beraktivitas. Apalagi kalau para janda itu nggak punya anak yang menafkahi. Saudara, ya, kita harus mengingat, mendoakan. Ya, nanti ada ayatnya, saudara, ya, itu. Ya, bukan saya yang mengarang, ya. Ya, para janda-janda yang sudah tua, ya, yang umurnya udah 60 ke atas, ya, yang nggak punya anak atau punya anak tapi nggak membantu orang tua, ya, kita harus perhatikan, kita doakan, kita bantu secara ekonomi, saudara. Ya, nah, saudara, harus kita ingat, dan itu yang diingat oleh Paulus. Orang-orang miskin selalu di hati Paulus. Ada nggak orang-orang miskin di hati saudara? Coba, ya, direnungkan sebentar. Ada enggak orang-orang miskin di hati saudara? Mungkin ada yang menjawab, saya sendiri miskin, no. Ya, saya memperhatikan diri saya aja. Ya, saudara, kita walaupun mungkin hidup kita pas-pasan secara ekonomi, belajar memperhatikan orang lain, saudara. Karena ketika kita menolong orang lain, kesulitan kita, kesusahan kita, Tuhan yang menolong. Itu rahasianya, saudara. Ya, jadi ketika hati kita, ya, tidak mementingkan diri sendiri, sekalipun kita susah, kita kekurangan, ya, tetapi orang-orang yang lebih susah, ya, kan banyak kan? Kita kan selalu suka ndongak. Tahu ndongak, saudara? Melihatnya ke atas saja. Ya, aduh, rumahnya bagus-bagus. Aduh, orang di sini kok hidupnya enak, ya. Lihatnya ke atas terus dan ndongak terus, saudara. Nah, orang yang suka ndongak itu, saudara, ya, ndongak ke atas, lihatnya ke atas terus, nggak akan pernah bersyukur. Ya, sakit di sini, ya. Ya, ndongak terus, saudara, ya. Ya, saudara, belajarlah kita selalu melihat ke bawah. Di bawah kita masih banyak orang yang susah. Amin.
Halo? Amin? Kalau kita lihat ke atas terus, kita akan meratapi diri kita. Aduh, ya nasib, ya nasib. Ya seperti nyanyian dangdut ya. Mengapa begini? Nyanyian siapa itu Rumah Irama atau siapa itu saudara ya. Ya. Meratapi diri sendiri terus. Ya nasib, ya nasib. Karena orang seperti itu apa? Enggak pernah melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah, kita melihat orang yang lebih susah dari kita. Kesusahan kita, Tuhan yang menolong, saudara. Amin. Ya, jangan melihat ya ke atas terus, saudara. Ya, sakit, ya, menyakitkan, saudara. Seperti tadi, meratapi diri sendiri, ya, mengasihani diri sendiri terus. Ya. Dan belajar seperti Paulus, di hatinya ada ruangan menampung orang-orang susah. Haleluya, ya. Di hatinya menampung orang-orang susah. Saudara, ya, seperti sponsor-sponsor anak-anak PPA, HSC, ya. Saudara, mereka bukan orang-orang hebat yang ekonominya luar biasa. Ya, mereka juga orang pas-pasan, saudara. Ya, banyak yang pas-pasan. Ada yang pernah berkunjung ke sini, saudara, di Australia dia guru negeri. Guru negeri, tapi kalau nggak salah di Jakarta dia sponsori 6 anak kalau nggak salah waktu itu dalam, ya. 6 anak termasuk salah satu anak yang disponsori ada di tempat kita, saudara. Dia sekolahkan anak-anaknya ke swasta. Seperti di Indonesia juga, saudara, sekolah swasta itu mahal. Ya, lebih mahal dari sekolah negeri. Anak-anaknya disekolahkan di negeri maksud saya, saudara ya. Anaknya sekolahkan negeri supaya biayanya sedikit. Ya, sehingga dia banyak bisa sponsori orang-orang lain. Ya, PPA di tempat kita. Ya, ya, enggak seperti kita, kadang-kadang kita, waduh, anak saya harus the best sekolahnya, nomor 1. Kita harus habis-habisan demi anak. Ya, saudara ya. Tapi saudara, enggak ada ruangan di hati kita untuk orang-orang yang susah. Ya. Oh, anak saya sekolahnya harus yang wah. Ya, yang sekolahnya di tempat yang mahal. Ya. Yang mahal. Karena saya pekerjakan untuk anak. Untuk siapa lagi? Kalau bukan untuk anak. Ya. Saudara, memang enggak salah kita untuk anak, saudara. Tapi kalau di hati kita enggak ada ruangan bagi orang yang susah, yang miskin, saudara ya. Saudara, jangan-jangan belum lahir baru. Jangan-jangan enggak ada Kristus di hati kita. Karena di dalam Matius pasal yang ke-25, jelas dikatakan, di hari-hari penghakiman, Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Domba di sebelah kanan Tuhan, kambing di sebelah kiri. Kepada domba-domba Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau menjenguk aku dan sebagainya. Kapan Tuhan? Ketika engkau ya melakukan kepada orang-orang terkecil atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu melakukan kepada Tuhan. Ya, saudara, kita belajar memperhatikan orang-orang yang susah, yang ada di penjara. Kemarin Pak Purunari Darmawan, saudara, itu karena Tuhan, karena Kristus, ya sekarang masuk penjara. Ya, karena Kristus, bukan karena dia melakukan tindakan pidana. Pidana iya, pidana karena melanggar undang-undang, saudara ya. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, dia dipenjara karena bersaksi. Ya, karena kesaksiannya, karena keberaniannya, saudara ya. Dia dipenjara. Saudara, ya,
Orang-orang yang masuk ke penjara karena Tuhan, kita harus jenguk. Bahkan mereka yang berbuat jahat pun yang masuk penjara, kita harus kasihi mereka, saudara. Ya, apalagi mereka yang karena Tuhan masuk penjara, kita kasihi, kita berbagi. Ya, dulu gereja kita sering juga melakukan kunjungan di Tangerang, di LP, saudara ya. Melakukan ibadah, melakukan berbagi kasih, ya. Kita pernah melakukan itu, saudara. Ya, nah sekarang sudah lama kita tidak lakukan, karena kita juga punya pelayanan yang bentuk lain, saudara ya, pada orang-orang yang tidak mampu. Ya, jadi saudara, di hati kita harus ada ruangan, ya, untuk orang-orang tidak mampu. Ya, dan juga saudara, ya, kita juga harus belajar, ya, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan sesama, ya. Saudara, kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kalau kita nggak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan dengan begitu mudah, saudara. Bangsa Israel ditinggal oleh Musa berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam di Sinai. Ya, saudara, Musa turun, waduh, bangsa Israel, saudara, membuat patung lembu emas. Mereka menyembah patung lembu emas yang dibuatnya sendiri, ya, dan itu budaya agama yang pernah, ya, mereka lihat, mereka lakukan juga waktu di Mesir. Padahal dia sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, sudah dipimpin oleh Tuhan, ya, keluar dari penjajahan perbudakan Mesir, melihat dengan mata mereka sendiri mujizat, ya, laut bisa dikeringkan oleh Tuhan, bisa menyeberang, ya, ketika bangsa Mesir, tentara Mesir mengejar, ya, melewati laut yang kering itu, saudara, dengan begitu mudahnya Tuhan membunuh mereka, ya, membunuh orang-orang Mesir itu, saudara, demi membela orang-orang benar. Ya, Israel sudah dibela Tuhan, sudah mengalami mujizat demi mujizat, setiap hari makan mana, nggak usah bekerja, ada mana, ya. Mereka nggak ada air, ya. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memukul batu, dari batu itu saudara mengalir air sehingga Israel hidup, ya, bangsa yang besar itu tetap hidup, ya, ternak-ternak mereka tetap hidup, mereka masih, ya, mengalami banyak mujizat. Tapi saudara melupakan, tidak mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara belajar terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita menghadapi orang yang punya kelemahan, ya, yang menjengkelkan kita, tapi dia sudah percaya pada Tuhan, ingat saudara, di dalam diri orang itu walaupun dia banyak kekurangan, ada juga Kristus. Ya, kita harus mengasihi orang itu seperti kita mengasihi Tuhan Yesus, saudara. Ya, ingat, walaupun orang Kristen, ya, yang sudah lahir baru, ya, kadang-kadang juga hidupnya nggak bertumbuh, saudara, menjengkelkan, ya, kita harus tetap mengasihi dia, saudara. Kita harus tetap mendoakan dia, ya. Kita harus tetap membimbing dengan penuh kesabaran, ya. Karena saudara, ya, sekalipun seseorang itu ada Roh Kudus, ya, diajar firman Tuhan dan dia sudah mengalami kelahiran baru, tapi ada orang-orang tertentu pertumbuhannya lambat, saudara. Karena latar belakangnya sangat buruk, ya. Hubungannya dengan ayah, dengan orang tua, ya, sangat buruk. Lingkungannya begitu rusak, sehingga juga mempengaruhi karakternya, buruk. Nah, saudara, orang-orang yang latar belakangnya buruk itu biasanya pertumbuhan rohaninya
lambat. Ya, perlu dukungan kita, perlu doa-doa kita, perlu ya kita membimbing dengan penuh kesabaran. Haleluya. Ya, saudara, dan itu luar biasa, saudara. Ya, kalau kita ya melakukan itu ya. Nah, puji Tuhan ya, untuk supaya lebih cepat. Saudara, ini ayat yang terakhir yang akan saya bacakan. Ya. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, ibadah yang apa, saudara? Murni, mengunjungi janda ya, janda-janda. Kalau di Alkitab itu yang disebut janda, benar-benar janda itu ya, dia tidak punya anak ya, atau punya anak tapi tidak bertanggung jawab ya, umurnya 60 ke atas ya, itu disebut janda, saudara ya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu ya lemah secara ekonomi, lemah mungkin dalam kehidupan yang lain moralnya. Saudara, kita harus mengasihi mereka, mengunjungi mereka. Kata firman Tuhan tadi apa? Itu ibadah yang murni. Tidak harus datang ke panti jompo, saudara. Di jemaat juga ada yang statusnya seperti itu ya, yang sudah usianya 60 ke atas ya, yang tidak lagi bisa bekerja ya. Nah, kita harus mengasihi. Dan orang-orang miskin tadi seperti firman Tuhan katakan, walaupun tidak seorang janda tapi hidupnya miskin, hidupnya kekurangan, saudara, kita harus bantu ya. Jadi saudara, gereja itu harus melakukan diakonia ya. Diakonia. Keuangan kita, saudara, keuangan gereja harus ya sebagian besar untuk diakonia. Ya, sebagian besar keuangan gereja harus melakukan diakonia, membantu orang-orang yang kesusahan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di luar gereja yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus melakukan diakonia. Ya. Kalau gereja tidak melakukan diakonia, saudara, gereja itu bukan gereja. Ya, banyak namanya gereja, tapi sebenarnya apa, saudara? Tempat bisnis gereja, ya, bisnis gereja, ya, pendetanya kaya, ya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, ya, wah, hidupnya serba mewah, ya, saudara, itu namanya bukan gereja, ya, itu namanya pengusaha gereja, ya, jangan sampai kita menjadikan gereja tempat usaha. Amin. Keuangan gereja harus dipakai untuk ya di tempat kita untuk PPA. Ya. Saudara, tempat kita ya keuangan gereja untuk pelayanan ya, Saudara. Dan kita memang ya bukan gereja yang duitnya banyak, saudara ya. Ya, kita bukan gereja yang duitnya banyak. Jadi saudara, keuangan gereja bukan untuk mempermegah fasilitas. Kan ada kan gereja sampai alat-alat musiknya pun miliatan, saudara. Ya, miliatan. Ya, ada yang alat musiknya itu 15 miliar. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, saudara. Dikelola seperti ya tempat bisnis. Ya. Tetapi kalau untuk orang-orang susah, orang miskin, ya tidak terlalu besar, kecil sekali. Ya, udah kecil digembar-gemborkan. Kita telah melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah yang murni. Apa tadi, saudara?
yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Yatim piatu itu anak-anak yang sudah enggak punya bapak, enggak punya ibu. Ya, itu yatim piatu, saudara ya. Nah, terus ya, janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi janda-janda yang susah, saudara ya, yang enggak dibantu oleh anaknya atau anaknya sudah meninggal atau enggak punya anak ya. Nah, kita harus perhatikan. Ya. Jadi saudara, kesimpulannya gereja harus terus fokus kepada pelayanan diakonia ya dan marturia ya. Marturia dulu ya, marturia dan diakonia ya. Itu fokusnya gereja, saudara. Ya. Kalau gereja fokusnya marturia dan diakonia, keserupaan dengan Kristus itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita menyanyi, lihat wajahku, lihat wajahmu, ada apa? Kemuliaan ya, ada kemuliaan Allah. Amin. Ya. Saudara, kalau fokus kita ya, marturia dan diakonia ya, kita bisa nyanyi seperti nyanyian tadi. Lihat wajahku, lihat wajahmu. Coba lihat wajah masing-masing saudara, ke kanan ke kiri. Ada kemuliaan Kristus belum? Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya berkat Allah turun atas kita ketika kita memberikan ruang bagi orang-orang susah. Ruang bagi orang-orang miskin. Orang-orang yang menderita karena Kristus. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah mengalami kasih Kristus yang luar biasa, saudara. Kita tidak bisa menghitung-hitung betapa banyak kasih Kristus sudah diberikan kepada kita. Betapa kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghitung-hitung, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita juga jangan menghitung-hitung apa yang kita sudah perbuat dan yang akan kita berbuat untuk Tuhan. Yang kita aplikasikan kepada sesama kita. Kita akan angkat pujian bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik, saudara. Kita akan angkat pujian, Bapa, Engkau baik. Amin, haleluya. Amin, Bapa Engkau baik.
baik. Engkau baik. Oh, haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau Selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Bapa, Engkau sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Di langit, di bumi, sampai di bawah bumi. Tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami. Tanpa Engkau siapakah kami ini Tuhan? Tanpa Engkau kami lemah, tanpa Engkau kami tidak berarti, tanpa Engkau kami tetap tidak berdaya Tuhan. Tapi karena Engkau yang begitu baik atas hidup kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami terus mengingat kebaikan-Mu. Ajari terus Tuhan kami melakukan seperti yang Kau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Mengingat orang-orang miskin. Mengingat para orang-orang yang lemah. Yang tidak berdaya dalam perekonomian. Yang tidak berdaya dalam moralitas. Yang tidak berdaya dalam banyak hal. Mungkin dalam kebodohan. Karena mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang tinggi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahwa kami terus menjadi pribadi-pribadi yang penuh kepedulian. Melakukan marturia dan melakukan diakonia sebagai gereja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan pimpin kami senantiasa. Dan pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam pergumulan dalam perekonomian karena mungkin di PHK. Mungkin Tuhan pergumulan ekonomi karena mereka belum mendapatkan pekerjaan. Mereka mempunyai pergumulan ekonomi karena mereka sudah tidak bisa bekerja karena kelemahan-kelemahan fisik. Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang ada kelemahan-kelemahan ekonomi karena mereka ditinggal oleh keluarganya, oleh suaminya. Tuhan berkati mereka Tuhan. Limpahkan berkat-Mu dan jadikan kami saluran berkat buat mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kalau ada saudara kami yang sakit, Tuhan juga tolong sembuhkan. Lawat mereka Tuhan dan di dalam nama Yesus mereka mengalami kesembuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mengalami masalah dengan masalah Tuhan. Mereka juga Engkau tolong supaya mereka menang. Mereka yang miskin dalam moralitas Tuhan tolong supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani. Dan mereka akan menjadi orang yang bermoral. Menjadi orang yang mengasihi, yang cinta akan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati bangsa negara kami dengan segala pergumulan-pergumulan bangsa ini Tuhan. Lewat Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Menteri-menteri, anggota DPR, anggota MPR,
para penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan yang ada di masyarakat, pengadilan terendah sampai pengadilan tertinggi Tuhan. Kau juga Tuhan, Engkau tolong aparat keamanan TNI Tuhan, supaya Tuhan melalui pemerintahan yang ada ini Tuhan, bangsa kami terus mengalami kemajuan demi kemajuan. Bangsa kami mengalami stabilitas keamanan. Bangsa kami mengalami pertumbuhan ekonomi Tuhan. Bangsa kami mengalami kedamaian. Jauhkan bangsa ini Tuhan dari segala ngerong-rongan dan roh takut gentarakan Tuhan turun atas para pejabat, turun atas para pengemban tugas di pemerintahan Tuhan. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu kami berdoa supaya bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kerajaan surga turun atas bangsa ini. Sehingga pemerintahan yang benar, yang kudus ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus bekerja di mana-mana terjadi lawatan Tuhan. Banyak orang berseru datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berpisah. Dan terimalah berkat nikmat adalah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman? Ya. Puji Tuhan saudara, mungkin saya tambahkan sedikit pengumuman. Setiap hari kita ada doa pagi atau doa fajar ya, jam 5 sampai jam 6 ya. Hari Senin sampai hari Sabtu ya. Kecuali Minggu saja tidak ada doa. Mari kita berdoa seperti firman Tuhan tadi, mengingat ya, mengingat orang-orang yang ya kesusahan, orang-orang yang lemah ya, kita doakan setiap pagi. Puji Tuhan, selamat kembali beraktivitas, Tuhan memberkati.